pagi sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya dalam program Cerita Iman. Program Cerita Iman kali ini akan dibawakan oleh sahabat Yuliana dari SMGM Labuan Bajo. Sebelum kita mendengarkan sharing iman dari sahabat Yuliana, mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena kami boleh bertemu kembali dalam program Cerita Iman yang dibawakan oleh sahabat Yuliana dari SMGM Labuan Bajo. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menerangi hati dan budi kami, baik dalam diri sahabat Yuliana maupun bagi kami yang mendengarkan. Semoga dengan mendengarkan sharing iman dari sahabat Yuliana semakin memperkokoh iman kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Jumpa bersama saya Yuliana Rusai dari SMGM Cabang Roh Kudus Labuan Bajo dalam cerita sharing pengalaman iman Monsinyur Gabriel Manek SVD edisi Rabu tanggal 12 April 2023. Bangkit dari keterpurukan setelah bergabung dalam SMGM. Awal tahun 2020, saya harus berpisah dengan suami saya karena suami saya dipindah tugaskan dari Kabupaten Manggarai Barat ke Kabupaten Sumba Tengah. Dan ini adalah pengalaman pertama saya tinggal sendiri dengan anak-anak. Karena selama berkeluarga, setiap kali suami saya dipindah tugaskan, saya dan anak-anak selalu mengikuti. Saya selama ini selalu bergantung pada suami dan tidak pernah mandiri di dalam mengurus anak-anak. Awalnya saya protes pada Tuhan bahwa mengapa saya harus alami hal ini. Dan dengan berjalannya waktu, saya mulai menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya yang tadinya tidak bisa mengendarai sepeda motor sendiri, tetapi karena selalu disupport dan diyakinkan oleh suami untuk terus berusaha berlatih, dan akhirnya puji Tuhan saya bisa mengendarai sepeda motor sendiri. Dengan berjalannya waktu tanpa saya sadari, sudah 1 tahun kami lalui, dan awal tahun 2021 keluarga saya kembali mendapatkan cobaan yang sangat berat, di mana suami saya harus ditahan di rutan karena persoalan tanah yang diklaim sebagai tanah Pemda Manggarai Barat, dan suami saya harus bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan tempat suami saya bertugas. Di sini saya dan anak-anak sangat terpukul dan tidak terima karena persoalan sertifikat itu dikeluarkan di tahun 2006, di mana saat itu suami saya masih bertugas di Kabupaten Rotendao. Tetapi karena persoalannya melibatkan banyak orang,
Makanya suami saya juga ikut dikorbankan. Karena persoalan berat ini, saya menjadi tertutup dan pendiam. Kegiatan saya setiap hari hanya berangkat dari rumah ke kantor, dan di kantor pun saya jadi pendiam, tidak seperti biasanya, ceria atau berbaur dengan teman-teman lainnya. Saya lebih memilih menyendiri, dan saat pulang rumah pun saya hanya diam di dalam rumah saja. Namun saya pura-pura tegar agar anak-anak tidak tertekan. Rutinitas ini saya jalani kurang lebih 11 bulan. Dan pada bulan Desember 2021, saya diajak oleh sahabat Flaviana untuk bergabung dalam SMGM. Dan saat itu sahabat Flaviana menjelaskan kalau SMGM itu adalah kaum awamnya suster-suster PRR. Dan saat itu juga, tanpa berpikir panjang, saya langsung mengiyakan untuk bergabung bersama SMGM. Dan keesokan harinya, saya langsung dikunjungi oleh sahabat-sahabat SMGM Roh Kudus Labuan Bajo, antara lain Suster Lutgardis PRR, sahabat Justina, sahabat Rosnali, dan sahabat Flaviana. Saat kunjungan mereka itu, kami berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan bersharing. Dan saat kunjungan mereka tuh saya sadar dan yakin bahwa ini adalah jawaban Tuhan, jawaban doa dari Tuhan yang selama ini saya minta agar dikasih jalan keluar di dalam menghadapi cobaan ini. Kemudian saya dimasukkan di dalam WA group SMGM Roh Kudus Labuan Bajo, dan dalam novena bulan Desember itu saya mulai bergabung. Setelah novena selama 9 bulan di bulan Desember 2021, kami mengadakan kunjungan ke orang sakit. Di situ baru saya merasakan atau saya sadar bahwa ternyata bukan saya saja yang mengalami persoalan hidup, tetapi ada saudara-saudara saya yang justru persoalan hidupnya jauh lebih berat dari saya. Dan di sini saya sadar bahwa selama ini yang saya tidak sadari atau yang tidak saya rasakan, yaitu kedamaian hati karena saya tidak bersyukur. Saya selalu mengeluh. Padahal kalau saya resapi betul-betul, ternyata persoalan hidup saya tuh tidak jauh lebih berat daripada saudara-saudara yang lain. Akhirnya saya ingin bertahan dalam kedamaian hati yang saat ini saya rasakan, seraya memegang teguh janji Tuhan yang saya temukan dalam 1 Korintus bab 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Untuk itu, sahabat-sahabatku terkasih, saya mengajak kita semua untuk tidak perlu khawatir jika saat ini mungkin ada sahabat-sahabat yang tengah mengalami persoalan hidup atau pergumulan di dalam keluarga.
Tidak perlu cemas atau khawatir, sebab masalah yang kita hadapi, kita harus terus hadapi dengan berdoa, berusaha, dan tentunya selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa di surga, karena kami telah mendengarkan pengalaman iman dari sahabat Yuliana. Terima kasih kepada sahabat Yuliana yang sudah membagikan pengalaman imannya kepada kita semua. Dan terima kasih kepada kita semua yang selalu setia mengikuti program cerita iman ini. Semoga Tuhan selalu memberkati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud padamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud padamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapa Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo sahabat-sahabat semua, jangan lupa dukung program SMGM Channel dengan cara komen, like, subscribe, and share. Tuhan memberkati SMGM melayani dengan sepenuh hati.